Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Joko Chandra menolak dituntut 4 tahun penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoinya, Joko Chandra bahkan mengklaim menjadi korban penipuan Jaksa Pinangki. Sidang lanjutan perkara suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pledoi dibacakan terpisah oleh terdakwa Joko Chandra dan kuasa hukumnya. Dalam pledoinya, Joko meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Joko beralasan bahwa dalam perkara ia merupakan korban penipuan Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Menanggung beban sebagai korban atas penipuan orang lain. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya banggakan, serta pada hadirin yang saya hormati. Dalam beberapa kesempatan di persidangan ini, Ketua Majelis Hakim yang mulia menegaskan bahwa persidangan ini bukanlah bertujuan menghukum orang, tetapi untuk memeriksa, mencari dan menemukan kebenaran yang menjadi dasar putusan seadil-adilnya. Demikian. Dalam kasus suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan nama Joko dari daftar pencarian orang, jaksa penuntut umum menuntut Joko Chandra 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum meyakini Joko Chandra menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Purwadi, Harinta, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjawab tudingan Amin Rais atas rencana presiden 3 periode. Jokowi menegaskan tidak berminat menjadi presiden 3 kali. Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional Amin Rais mengendus adanya sejumlah rencana untuk menjaga lingkaran kekuasaan. Salah satunya agar presiden bisa dipilih 3 kali. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Sementara itu Presiden memastikan dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Ia meminta agar tidak ada kegaduhan di tengah pandemi COVID-19. Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Melihat kisruh wacana presiden 3 periode, pengamat politik Indobarometer memandang pernyataan Amin Rais sebagai bentuk penegasan jika dirinya tetap berada di oposisi usai menyambangi istana beberapa waktu lalu. Kodari pun menilai amandemen bisa saja dilakukan, tetapi bukan dari aspirasi tunggal. Nah, ini Pak Amin Rais ini ingin menepis ya adanya image bahwa dia sudah merapat ke istana, dan caranya adalah dengan mengeluarkan YouTube, mengeluarkan pernyataan soal kemungkinan Jokowi 3 periode. Yang juga penting digarisbawahi adalah soal amandemen ya. Itu bukan aspirasi yang bersifat tunggal ya. Tapi dia sangat-sangat majemuk ya. Isu presiden 3 periode pernah dilepaskan pada 2019 lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo juga membantah dan menyatakan isu itu sengaja dibuat sejumlah pihak untuk menjatuhkannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dewan Pimpinan Wilayah Perindo, Sumatera Utara melakukan konsolidasi penguatan struktur partai untuk pemantapan pemilu 2024 mendatang. Ya, rapat yang dihadiri pengurus pusat ini juga memberikan bimbingan teknis kepada anggota DPRD Partai Perindo se-Sumatera Utara periode 2019-2024. Rapat konsolidasi dan bimbingan teknis DPW Partai Perindo dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Syafril Nasution dan Sekjen Perindo Ahmad Raufik. Dalam acara yang digelar di Medan, Sumatera Utara ini, DPP Partai Perindo ingin membentuk kepengurusan dan kader partai menjadi lebih rapi dan lebih baik dalam menyongsong pemilu 2024. Selain itu, DPP Perindo juga ingin kader yang duduk di DPRD untuk lebih meningkatkan dan menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat melalui berbagai program yang pro rakyat, sehingga Partai Perindo makin dikenal masyarakat. Kita mempunyai kebutuhan ke depan bahwa Partai Perindo 2024 harus ada di parlemen tingkat nasional. Maka konsolidasi ini penting kita lakukan sedini mungkin agar para dewan itu memahami misi politik ke depan. Salah satu kekuatan Partai Perindo Indonesia adalah di Sumatera Utara. Dan ini tentu menjadi beban berat bagi kami, khususnya di DPW, bagaimana bukan hanya mempertahankan, tapi meningkatkan pencapaian yang sudah dilakukan pada 2019. Sejumlah langkah strategis terus dilakukan Partai Perindo untuk memperkuat organisasi, diantaranya dengan melakukan konsolidasi kader partai di seluruh daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.